Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen mata kuliah Public Speaking Universitas Terbuka, rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan, serta seluruh lapisan masyarakat yang meluangkan waktu untuk menyimak pidato ini. Perkenalkanlah, saya Siti Aisyah, mahasiswi dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0517193484. Hadiri pada kesempatan ini untuk berbagi pandangan mengenai realitas digital yang tengah kita hadapi bersama. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia yang senantiasa dianugerahkannya. Kita semua masih diberikan nikmat kesehatan lahir maupun batin. Nikmat inilah yang mengizinkan kita untuk dapat saling terhubung, berbagi wawasan, dan merefleksikan diri pada kesempatan yang berharga ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali memori beberapa jam yang lalu. Apa hal pertama yang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian cari dan genggam ketika kesadaran kembali setelah bangun tidur pagi ini? Bagi mayoritas masyarakat modern, jawaban terjujur adalah memeriksa perangkat teknologi atau ponsel pintar kita, atau yang sering kita kenal dengan sebutan smartphone. Kita hidup di sebuah era di mana kehidupan fisik dan kehidupan digital telah melebur menjadi satu kesatuan yang nyaris tanpa sekat. Perangkat teknologi komunikasi kini bukan lagi sekedar alat elektronik di kabel sekunder, melainkan telah berevolusi menjadi ekstensi dari diri kita sendiri. Sebuah kebutuhan primer yang mengendalikan bagaimana kita bekerja, belajar, mengakses layanan hukum dan publik, hingga bersosialisasi. Transformasi digital yang berjalan sangat cepat ini laksana pisau bermata dua. Artinya, ia menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan yang tak terbatas. Namun, di balik semua kemegahan itu, ia juga menyimpan risiko kesehatan mental, degradasi sosial, dan ancaman fisik yang mengintai di balik layar kaca. Oleh karena itu, di kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat lintas generasi untuk bersama-sama merenungkan, membedah, dan menyuarakan sebuah orasi penting bertajuk Harmoni Hidup dengan Gadget, mengelola dampak positif dan negatif demi kualitas hidup. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang saya muliakan, langkah awal yang bijak adalah dengan mengakui secara jujur dan objektif bahwa perangkat teknologi komunikasi telah memberikan kontribusi yang sangat masif bagi kemajuan peradaban manusia modern. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa pemanfaatan perangkat teknologi ini telah menghadirkan efisiensi dan jembatan kemudahan yang luar biasa di berbagai lini kehidupan. Salah satu revolusi terbesar yang kita nikmati bersama adalah runtuhnya batasan ruang, jarak, dan waktu. Hari ini, melalui pemanfaatan perangkat komunikasi canggih, kita dapat terhubung dengan siapapun, di belahan bumi manapun, secara langsung dan seketika. Hubungan kekeluargaan yang terpisah benua dapat dijaga kehangatannya melalui panggilan video berkualitas tinggi. Urusan koordinasi pekerjaan, bisnis, perkuliahan jarak jauh, dan birokrasi yang dahulu memerlukan waktu berhari-hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan detik melalui aplikasi pesan instan dan platform kolaborasi digital. Selain itu, perangkat teknologi telah membuka gerbang demokratisasi ilmu pengetahuan yang sangat luas. Internet yang tertanam di dalam perangkat kita adalah perpustakaan terbesar dalam sejarah manusia. Hanya dengan beberapa ketukan jari, kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses jurnal ilmiah, membaca dokumen hukum, mengakses buku elektronik, mempelajari bahasa asing secara gratis, hingga mengikuti kelas-kelas edukasi dari universitas terbaik di dunia. Ini adalah peluang emas yang tiada tara untuk meningkatkan kapasitas kognitif, memperluas wawasan literasi, dan menaikkan taraf hidup masyarakat secara global. Namun, di balik gemerlapnya kemudahan digital tersebut, realitas sosiologis dan data statistik terkini justru membentangkan pemandangan yang cukup mengkhawatirkan. Kita tidak boleh terlena oleh kenyamanan fungsional hingga mengabaikan alarm peringatan yang sedang berbunyi keras di sekitar kita. Berdasarkan data laporan global terbaru yang dirilis oleh platform manajemen media sosial We Are Social pada awal tahun 2025, jumlah pengguna internet aktif di seluruh penjuru dunia telah menembus angka fantastis, yaitu 5,56 miliar pengguna dari total populasi global yang kini berada di angka 8,2 miliar manusia. Mari kita persempit sudut pandang kita ke dalam negeri. Di Indonesia sendiri, angka penetrasi digital telah mencatat akumulasi yang sangat masif, mencapai 221 juta jiwa pengguna aktif.
Angka ini setara dengan 79,5% dari total seluruh populasi nasional kita, menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu raksasa pasar digital terbesar di dunia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, data yang paling krusial dan menggetarkan hati kita adalah rilis empiris terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024. Dokumen resmi BPS tersebut menyingkap tabir bahwa sebanyak 39,71% anak usia dini di Indonesia telah aktif menggunakan telepon seluler dalam keseharian mereka. Dan 35,57% diantaranya sudah mahir berselancar di internet secara mandiri. Mari kita bedah lebih dalam lagi aspek demografisnya. BPS mencatat terdapat 5,88% anak di bawah usia 1 tahun yang sudah terpapar dan menggunakan perangkat teknologi, serta 4,33% anak di bawah usia 1 tahun yang sudah aktif mengakses internet pada tahun 2024. Selanjutnya, persentase ini melonjak drastis pada kelompok usia di atasnya di mana terdapat 37,2% anak usia 1-4 tahun dan 58,25% anak usia 5-6 tahun yang rutin menggunakan telepon genggam. Secara psikologis dan perkembangan anak, paparan layar digital pada usia bayi di bawah 1 tahun ini beresiko tinggi memicu keterlambatan bicara atau speech delay, gangguan tumbuh kembang motorik, serta penurunan kemampuan fokus akibat stimulasi visual yang terlalu cepat. Fakta sosiologis ini diperkuat oleh laporan rilis dari Badan Dunia UNICEF yang menyatakan bahwa setiap setengah detik seorang anak di belahan dunia manapun tercatat mengakses jaringan internet global untuk pertama kalinya. Mereka masuk ke dalam rimba digital yang luas yang jika tanpa pendampingan rentan memaparkan mereka pada bahaya siber, perundungan daring atau cyberbullying, dan eksploitasi digital. Paparan teknologi digital yang tidak terkendali dan melebihi ambang batas wajar ini perlahan tapi pasti mulai merusak dua fondasi utama dan kualitas hidup manusia, yaitu dimensi interaksi sosial dan dimensi kesehatan fisik kita. Di ranah sosial, adiksi atau ketergantungan terhadap layar digital memicu lahirnya fenomena paradoks sosial yang nyata, yaitu teknologi mendekatkan yang jauh namun menjauhkan yang dekat. Kemudahan tersebut menyebabkan kita lebih banyak menggunakan perangkat teknologi daripada berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Kita tentu sering menyaksikan atau bahkan menjadi pelaku dari fenomena miris ini, seperti misalnya sebuah keluarga duduk bersama di ruang makan atau sekelompok rekan berkumpul dalam satu forum, namun suasana hening tanpa tegur sapa yang hangat. Mengapa demikian? Karena masing-masing individu sibuk menunduk menatap layar dan lebih memilih berinteraksi dengan dunia maya di dalam genggaman mereka daripada menghormati dan menyapa manusia nyata yang duduk tepat di hadapan mereka. Pola komunikasi yang penuh empati, tatap mata yang tulus, dan kepekaan sosial di lingkungan sosial perlahan mulai mendingin dan digantikan oleh validasi semu berupa angka suka dan komentar di jagat maya. Penggunaan perangkat teknologi secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif pada tubuh. Salah satu contohnya paparan sinar layar yang sangat berbahaya bagi kesehatan mata kita. Pancaran sinar biru atau blue light dari layar digital dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda istirahat yang cukup sangat berbahaya bagi kesehatan retina mata manusia. Paparan radiasi ini memicu computer vision syndrome atau CVS yang ditandai dengan mata lelah, sakit kepala, ketegangan otot, akomodasi, peningkatan minus mata secara ekstrim pada usia dini, hingga potensi memicu kerusakan sel makula penglihatan secara permanen. Selain itu, kebiasaan menunduk terlalu lama memicu postur tubuh yang buruk atau text neck syndrome, serta mengganggu siklus tidur akibat hambatan produk hormon melatonin oleh radiasi layar di malam hari. Tubuh manusia secara biologis dirancang untuk bergerak aktif, berjalan, dan memandang spektrum alam yang natural, bukan untuk dipaksa terpaku menunduk menatap radiasi layar selama berjam-jam setiap harinya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, setelah kita menelaah rangkaian fakta, realitas sosial, serta data-data komprehensif yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan besar yang harus kita ambil bukanlah sebuah tindakan radikal, reaktif, ataupun kuno. Solusinya bukanlah dengan membuang semua perangkat teknologi kita, mengisolasi diri dari perkembangan peradaban, atau mengajak masyarakat kembali hidup primitif seperti di zaman purba. Kita tidak akan pernah bisa dan tidak perlu melawan arus deras roda modernisasi. Karena sejatinya inovasi teknologi diciptakan untuk menjadi instrumen pendukung kemajuan taraf hidup manusia. Kunci utama untuk memenangkan tantangan zaman ini hanyalah terletak pada satu kata sakral, yaitu harmoni. Kita harus memiliki kesadaran kolektif untuk memposisikan perangkat teknologi sebagai sarana penunjang yang konstruktif demi menunjang produktivitas, kreativitas, dan efisiensi hidup kita.
Jangan pernah sesekali membiarkan teknologi membalikan posisi menjadi kekuatan dominan yang mendikte pikiran kita, memperbudak waktu kita, mengganggu siklus biologis tubuh, dan merenggut kehangatan nilai-nilai kemanusiaan kita. Sebelum saya mengakhiri orasi dan pidato pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin menitipkan 3 imbauan dan resolusi nyata sebagai langkah implementasi konkret yang dapat kita terapkan bersama secara berkelanjutan. Pertama, mari kita terapkan manajemen waktu, penggunaan perangkat secara disiplin, menggunakan rumus kesehatan mata yang ideal. Batasi durasi waktu layar harian kita dan terapkan aturan istirahat berkala, seperti mengistirahatkan mata setiap 20 menit dengan melihat objek sejauh 6 meter selama 20 detik, demi menjaga kesehatan fisik organ penglihatan dari bahaya paparan radiasi sinar biru secara terus-menerus. Kedua, mari kita kembalikan marwah dan kehangatan interaksi sosial secara nyata di dunia fisik. Terapkan komitmen area bebas perangkat atau screen-free zones saat kita sedang berkumpul dengan keluarga di rumah, menghadiri forum masyarakat, atau sedang makan bersama. Letakkan perangkat komunikasi kita, berikan penghormatan tertinggi dan perhatian utuh kepada manusia yang ada di hadapan kita dengan komunikasi lisan yang penuh ketulusan serta empati. Ketiga, mari kita bangun benteng perlindungan dan edukasi literasi digital yang kokoh bagi generasi muda dan anak-anak usia dini. Berikan batasan yang tegas, pastikan tidak ada paparan layar pada anak di bawah usia 1 tahun sesuai anjuran medis. Awasi konten yang mereka konsumsi dan dampingi mereka secara bijak agar tumbuh kembang anak-anak dapat berjalan seimbang antara kecerdasan intelektual di dunia digital dan kecerdasan sosial emosional di dunia nyata. Keempat, marilah kita bersama-sama saling mengingatkan, tingkatkan kapasitas literasi digital bangsa ini demi meraih kualitas hidup yang jauh lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih harmonis. Bersahabatlah secara cerdas dengan kemajuan teknologi modern tanpa pernah mengorbankan nilai-nilai luhur kemanusiaan yang kita miliki. Demikian naskah pidato komprehensif ini saya sampaikan, semoga pesan ini dapat membawa perubahan positif bagi kita semua. Saya memohon maaf yang setulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam apabila dalam penyampaian tadi terdapat untaian kata yang kurang berkenan, kehilafan bahasa, ataupun hal-hal yang kurang berkenan bagi seluruh pihak. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa dan segala kekurangan mutlak datang dan keterbatasan saya pribadi selaku manusia biasa. Terima kasih banyak atas segala perhatian, apresiasi, dan kebaikan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.